Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kewarasan, kesempatan, umur panjang, yaitu dengan adanya kita diberi sehat, bisa mempelajari kitabnya Allah. Dan tentunya usaha kita langsungkan bisa mengamalkan isi apa yang kita kaji dan bisa masuk ke dalam surga karena amalan-amalan yang dibungkus dengan rahmat Allah. Untuk itu saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kepada semua mustami'in wal mustami'at. Ya, siapa yang bisa mendengar kajian-kajian ini, semoga oleh Allah senantiasa ditambah keimanannya karena adalah suatu kebahagiaan bagi kita bila mana kita dengarkan lantunan Al-Quran dan isi Al-Quran, lalu kita bisa mengamalkan isinya, tuturnya, nasihatnya, maka bahagia bagi orang tersebut. Itu yang dimaksudkan. Orang itu hidup memang Allah yang paling, kemudian Allah mudahkan urusannya dalam menerima kebaikan. Itu sebaik-baiknya orang hidup di dunia. Dibuka surat Al-An'am ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh adhana Allah. بعد إذا دان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ala min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balak la haula wa la quwwata illa billah. Ya dzal jalali wal ikram ya ayyuha qayyum rahmatika nastaghis ya ayyuha qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ainin ya muqallibal qulub rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma lim baina qulubina wa aslih dzata bainina wa adina subul salam wa najina minadh dhulumat lan nur wa jannibna al-fahisha ma dhara minna batan wa min dzurriyyatina
Biasmaina absarina wa qulubina azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan Muhammad kepada Uyainah dan teman-temannya yang selalu istilahnya usul hal-hal yang menjauhkan umat Islam terhadap Nabi. Katakan kepada mereka termasuk Uyainah dan teman-temannya. Anad'u ta'murunana anak Buddha. Apakah kamu sekalian perintah kepada kami Muhammad CS anak Buddha, agar menyembah kami? Anad'u itu menyimpan kata ta'murunana. Apa kalian semua merintah kami Muhammad CS anak Buddha, anad'u, agar menyembah kami min dunillah, dari selain Allah, itu menyembah ma pada berhala, la yanfa'una, yang tidak berguna apa ma berhala pada kami jika kami sembah di dunia dan juga di akhirat tidak ada gunanya. Wala yaduruna, dan juga tidak membahayakan apa berhala pada kami jikalau kami tidak menyembah di dunia dan di akhirat. Tidak ada bahayanya berhala kok. Berhala kawenan menungso. Apakah kami ini kamu perintahkan supaya menyembah berhala yang tidak bisa ada manfaatnya bagi kami seandainya kami menyembah di dunia, dan juga tidak ada madaratnya kepada kami jikalau kami di dunia tidak menyembah dia. Wa nuradu, dan apakah dikembalikan kami ala qobina, atas tungkak kami ataupun tumit kami. Apakah kami supaya kembali ke belakang kemusyrikan, kepada kemusyrikan. Ba'da idh hadana, setelahnya jikalau memberi petunjuk pada kami siapa Allah dengan agamanya. Allah telah memuliakan kami dengan agamanya. Apa pertanyaan, 3 pertanyaan ini. 1, apakah kamu sekalian perintah kepada kami agar kami menyembah pada selain Allah, yaitu berhala yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya, tidak berguna pada kami jikalau kami nyembah, dan juga tidak berbahaya terhadap kita jikalau kita tidak menyembah. Yang ketiga, dan apakah kamu sekalian perintah agar kami murtad, kembali kepada kemusyrikan setelah kami tahu hidayah. Allah muliakan kami dengan agamanya, yaitu mendapatkan hidayah. Kalladzi, seperti orang yang sama dengan kita, yaitu seperti orang istahwat yang telah mempelesetkan pada ladi apa sayatinu, beberapa setan. Yaitu contohnya seperti orang yang sama dengan kita yang telah digoda oleh setan bil ardi, dalam buka bumi ini, hayron, dalam keadaan bingung, dolan anil huda, orang yang sesat jauh dari hidayah. Apa disuruh seperti itu? Kami sudah jelas kok kitabnya Al-Quran dan Sunnah. Kok kau pengaruhi dengan pemahaman-pemahaman yang sesat? Jadi hati-hati mencari guru, memilih guru. Kenapa? Dari guru itulah, walaupun sama-sama Al-Quran, sama-sama Al-Hadis, karena ketidaktahuan atau sedikitnya ilmu, atau sama sekali tidak tahu, atau sengaja ada unsur mempelesetkan, maka sebenarnya dia adalah wakil setan. Lau bagi ladzi ashabun, memiliki teman-teman, konco seperti Uyainah, kan termasuk sahabat itu. Termasuk mereka juga termasuk sahabatnya Nabi, tapi yang kufur. Yad'unahu, mengajak siapa ashab kepada ladzi ilal huda, kepada hidayah, kepada Islam. Dia sudah diajak, orang itu sudah diajak oleh orang-orang Islam
Iktina, kami taat. Kami taat. Kami taat. Orang itu Yaina itu diajak kepada kemusyrikan, atau ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar Siddiq dan anak laki-lakinya yang namanya Abdurrahman. Yang mana Abdurrahman ini mengajak kepada kedua orang tuanya, yaitu Abu Bakar dan ibunya, supaya ikut agamanya Abdurrahman. Ini sebelum terjadi dia itu insaf, sebelum beragama Islam. Ini kejadiannya. Akhirnya Allah berfirman ngomong karo Nabi Nemat, ngomong terhadap Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar ngomong karo anak lanange jenenge Abdurrahman. Hei Abdurrahman, kowe apa ngajak aku, perintah aku? Hei Abdurrahman, supaya aku nyembah sakliyane Allah. Bila Allah sing ora ana gunane ning donya. Oh, dalam memberi rezeki. Nah, ataupun pengupo jiwa dan juga tidak bermanfaat di akhirat. Jikalau kami sembah dan juga tidak ada madorotnya jikalau kita tidak nyembah. Apakah kami juga dikembalikan atas tumit kami supaya kami kembali kepada agama semula? Musyrik yang pertama. Wong aku dikai hidayah oleh Allah, yaitu agamanya Muhammad. Gitu kan. Masa aku kon balik meneh ning agama semula. Wis bener kaya ngene kuwi. Itu terjadinya Abu Bakar Islam dijak karo anak lanange jenenge Abdurrahman. Waktu itu Abdurrahman durung masuk Islam. Tapi ya akhirnya Abdurrahman masuk Islam. Yang ndak jadi ajak-ajak. Lah kowe piye? Hidayah itu menurut awakmu dikira ning agamamu kuwi enggak? Kul katakan ya Muhammad innal huda, sesungguhnya hudallah, sungguhnya petunjuknya Allah, agamanya Allah, wa ya hudallah itu al-huda. Petunjuk ataupun pitutuh sing bener yaitu agama Islam. Kiblat kita itu Ka'bah, agama kita itu adalah Islam. Itulah inna hudallah. Hidayahnya Allah itu adalah hidayah yang benar. Agamanya Allah itu agama Islam. Kiblat kita adalah Ka'bah. Wa umirna dan diperintah kami linuslima agar pasrah kami linukhliso bil ibadah, agar kami memurnikan ibadah, wa tauhid dan memurnikan ketauhidan li rabbil alamin terhadap peramut seluruh alam yaitu Allah. Itu yang pertama, kami diperintahkan katakan Muhammad, siji agama yang benar itu agama Islam, itulah pitutuh. Yang kedua, kami diperintahkan ibadah supaya tauhid kepada siapa? Allah. Yang ketiga, wa an aqimu dan supaya menetapi kalian semua as-sholata pada sholat. Kalian semua diperintahkan nomor 3 menyempurnakan sholat 5 waktu. Wattaquhu dan takutlah kalian pada Allah. Taatlah kalian pada Allah. Wa huwa utai Allah itu alladzat ilaihi kepada Allah tusyaruna akan dikumpulkan kamu sekalian setelah mati. Terus dibalas kalian dengan amal-amal kalian itu. Maka jangan sampai katut dengan propaganda nanti akan saya selamatkan. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Besok di akhirat tidak ada. Ya ini. Wa huwa adapun Allah, saya ulangi lagi, itu alladzat ilaihi kepada Allah tusyaruna akan dikumpulkan kamu sekalian ba'dal mauti setelah mati bayujikum bi'amalikum, kemudian Allah balas kalian semua dengan amalan-amalan kalian itu. Itu yang nomor 3. Wa adapun Allah, ini penguat sebagai tauhid. Waladzat khalaqa yang telah menciptakan dia as-samawati pada 7 langit wal ardo dan 7 bumi bil haqqi dengan benar. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dengan benar untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Untuk menjelaskan
fana, kerusakan dan perubahan. Dunia ini bakal berubah. Apa berubahnya dunia? Rusak. Dari ada lalu tidak ada. Itu zawal namanya. Wa yauma yaqulu, dan pada harinya berkata, siapa Allah? Pada waktu itu, kenapa dunia ini kok bisa zawal, bisa fana, rusak, bisa lingsir, bisa berubah, bisa gingsir dari dunia menuju kepada akhirat, yaitu yang disebut alam as-sa'ah. As-sa'ah. Pada waktu itu Allah cukup berkata lisuri terhadap malaikat yang tukang tukang nyemprong, serompet, terhadap malaikat yang tukang ngerompet. Cukup ngomong terhadap Israfil, kun, jadilah kamu ada, jadilah kamu Israfil, artinya jadilah kamu serompet itu, fayakunu, maka ada artinya apa? Langit dan bumi ini digambar. Di situ diterompet oleh malaikat yang namanya Israfil seperti serompet itu, dan diganti langit yang ada itu. Langit yang ada itu diganti oleh Allah. Diterompet, langitnya diganti, buminya juga diganti. Ada yang mengatakan seperti itu. Cukup Allah mengatakan kun, kiamat terjadi. Jadi tidak usah repot-repot. Birawan yang ngucap kun, itulah cepatnya kiamat nanti. Qauluhu, ada pengucapan Allah, dawuhnya Allah tentang hari bangkit dari kubur itu al-haqqu, hak, benar. Dawuhnya Allah bahwa bangkit lagi dari kubur setelah mati itu benar. Walahu, dan itu milik Allah, al-mulku, kerajaan, kekuasaan, yaitu putusan di antara hamba, itu milik Allah. Wong Allah jadi raja. Keputusan di antara hamba dan hamba yang lain itu adalah di tangan Allah. Yauma yunfahu, pada harinya diterompet. Pada harinya diterompet, disebul apa bisuri, terompet. Itu milik Allah semua. Milik putusan di antara hamba itu adalah milik Allah, karena ada kekuasaan, itu adalah kekuasaan Allah. Di saat harinya disebul, yaitu sangkakala. Karena apa? Allah itu alimul ghaibi, yang mengetahui gaib, apa yang akan terjadi, wasyahadati, dan mengetahui syahadat, apa yang telah terjadi, apa yang ada, yang akan dan yang sudah ada. Itu Allah tahu semuanya. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu tahu gaib, yang gaib dari hamba, itu kan? Wasya'adah itu adalah ma alimahul ibad, apa yang diketahui oleh hamba. Kalau gaib itu adalah ma goba, yang samar dari hamba, karo syahadah yang diketahui hamba. Bahwa adapun Allah itu al-hakimu, zat yang maha menghukumi. Dalam perintah dan putusannya itu Allah yang punya. Makanya perintah ataupun keputusan hukum itu Allah yang menghukumi. Al-khabir, yang maha waspada dengan makhluknya. Dan amalan-amalan makhluk itu Allah. Maka dari itu, kalau kita ngaji kitab Al-Khabir ini, kita itu tidak perlu penyaksian orang. Kenapa? Allah itu yang maha mengetahui bi khalqihi wa bi a'malihim. Dengan makhluknya Allah tahu. Makhluk itu apa? Masih wallah, itu namanya makhluk. Apa-apa yang selain Allah itu semuanya makhluk. Nah, itu Allah tahu semuanya itu. Allah tahu dengan makhluknya, dan juga Allah tahu dengan perbuatan-perbuatan makhluknya. Makanya kita itu di dalam masalah tauhid kepada Allah, fokus saja kepada Allah, tauhid saja kepada Allah. Nah, ini lebih mengedepankan kita agar semua amalan-amalan apa yang kita lakukan, apakah kita mau taat atau maksiat, tapi kalau orang itu tauhidnya tinggi, maka pasti akan ditinggalkan maksiat-maksiat. Karena apa? Besarnya
siksa Allah, beratnya siksa Allah yang akan ditanggung. Dari ayat 71 sampai 73 ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah kubhur riddati wasu'u akibatihima. Ini jeleknya murtad dan jeleknya akibatnya murtad. Kita jangan sampai murtad loh ya. Nabi Muhammad saja banyak yang ngiming-ngimingi, apalagi kita. Kita ini kadang-kadang juga tidak terasa. Jangan sampai dunia yang kita hadapi ini mempengaruhi terhadap kepahaman agama kita. Agama itu nomor satu. Apapun. Seumpama pekerjaan satu-satunya, tapi membuat kamu harus melepaskan agama, lebih bagus agamanya yang harus diselamatkan. Dunia tidak masalah. Nah, ini makanya kubhur ridati, jeleknya murtad, dan akibat jeleknya akibat murtad. Apa akibatnya? Pasti matinya su'ul khotimah. Orang murtad. Orang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam, menghina syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Asalnya dia itu Islam, lalu keluar, lalu menghina, musuhi. Jadi jangan sampai hanya berbeda pendapat murtad itu salah, gitu. Keliru. Hurmatu ijabati ahlil batil lamma yada'una ilaihi minal batil. Haramnya ngabulkan ahli batal, undangannya ahli batal ketika mengundang dari kebatalan. Kalau tahu kamu diundang orang ahli batal bahwa yang dilaksanakan itu batal, ya haram mendatangi itu. Tekotok itu haram. Batal itu ya yang berlawanan dengan Islam, syariat Islam. Yang ketiga, la huda illa hudallahi ta'ala ailadina illal Islam. Maksudnya tidak ada petunjuk kecuali petunjuknya Allah, ya Quran hadis itu. Maksudnya ladina illal Islam. Tidak ada agama kecuali agama Islam. Agama yang benar itu agama Islam itu. Dan Islam itu tidak ada syarat. Harus beramir, berbiat, bertaat, begitu enggak. Itu buatan manusia. Jadi itu adalah kata-kata yang dibuat oleh manusia dan salah tafsir. Yang keempat, wujubul Islam lillahi wa iqamatus shalah wa tiqaullah ta'ala bibil ma'mur wa tarkil manhi. Wajibnya Islam itu milik Allah. Jadi kewajiban Islam itu hanya milik Allah. Netepi Islam itu karena Allah. Itu maksudnya. Dan netepi sholat, takut kepada Allah dan takut kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Tarkil manhi. Cukup mulai, nggak usah ditambah, dikurangi. Itu jadi kita ini wajib beragama Islam lillah, itu untuk Allah, dan wajib kita netepi sholat. Dan wajib kita takwa kepada Allah. Dengan cara apa? Bifi'lil ma'mur wa tarkil manhi. Yaitu dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Nah, ini resume ini penting. Resume itu supaya kita pemahaman terhadap ayat itu tidak kemana-mana. Diajari. Yang kelima, takrirul ma'ad wal isab wal jaza. Ketetapan tempat kembali, akhir kembali, dan hisab, rekenan amal, dan pembalasan amal itu ada. Itu pasti ada. Ingat, apapun ikmal, lakukanlah. Wa anta mayyitun. Toh kamu nanti akan mati. Nah, nanti kan ya silakan sudah. Senang-senangkan di dunia ini. Bebas bagi kamu. Nanti kamu harus bertanggung jawabkan. Kita itu enak. Kalau didolimi orang, difitnah orang, dielek-elek orang, itu simpanan kamu itu di situ. Makanya enggak usah sewot, enggak usah bingung. Kalau kita difitnah, ya itu
berarti dia sudah daftar neraka. Amalan-amalan dia yang dilakukan yang baik itu diberikan kepada kita. Makanya kalau bisa dinasihatkan, dinasihati, diilingno sehingga tidak melakukan kejahatan. Itulah kajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada gilirannya akhirnya kita berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.